Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alur, tokoh atau penokohan, dan latar pada sebuah cerpen. Yang pertama ada alur. Alur merupakan pola pengembangan suatu cerita yang terbentuk oleh hubungannya sebab sifatnya kronologis. Contoh alur dalam cerpen antara lain ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang kedua ada tokoh atau penokohan. Dalam cerpen tentunya ada karakter yang menjadi tokoh dalam cerita. Tokoh-tokoh tersebut memiliki peran yang sangat penting untuk memperkuat alur cerpen dan membuat cerita menjadi lebih menarik. Proses dalam menciptakan karakter atau citra sebuah tokoh dalam cerpen disebut penokohan, yang biasa dikenal sebagai tokoh yang antagonis, protagonis, tritagonis, dan tokoh figuran. Melalui penggambaran dan perilaku tokoh tersebut, maka cerita dapat menjadi lebih dramatis dan menarik untuk dibaca. Yang selanjutnya ada latar. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Latar dalam cerpen dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat ini tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Baik, di sini saya akan menganalisis alur, tokoh, dan latar pada sebuah cerpen Runtuhnya Surau Kami. Yang pertama ada alur. Alur yang digunakan penulis pada cerpen ini adalah alur mundur, karena penulis kembali menceritakan sebab-sebab kematian kakek. Dimulai pada awal cerita, penulis mengenalkan keadaan surau dan kakek. Kemudian konflik mulai muncul pada saat kakek bercerita pada tokoh aku tentang perasaannya yang tersindir akibat cerita Ajo Sidi. Karena penasaran akan cerita Ajo Sidi, tokoh aku terus bertanya pada kakek apa yang telah diceritakan Ajo Sidi hingga ia sedih, dan kakek pun menceritakan semuanya. Konflik yang memuncak dapat dibaca pada cerita Ajo Sidi sendiri saat Haji Saleh protes kepada Tuhan mengapa dikirimkan ke neraka padahal selama hidupnya di dunia selalu mengagungkannya, dan akhirnya Haji Saleh mengetahui jawabannya dari Tuhan dan malaikat. Dapat dibayangkan perasaan kakek yang mendengar cerita tersebut pastilah akan tersindir. Selanjutnya ada tokoh atau penokohan. Dalam cerpen Runtuhnya Surau Kami terdapat beberapa tokoh. Yang pertama ada tokoh aku. Tokoh aku pada cerpen ini ialah orang yang selalu ingin tahu dan mengetahui di segala aspek. Seperti ia yang mencari tahu mengapa kakek tersindir dengan cerita Ajo Sidi sehingga ia mengetahui sebab kakek meninggal. Yang kedua ada kakek. Kakek merupakan tokoh utama dalam cerita ini. Wataknya pada cerita ini ialah mudah percaya omongan orang lain sehingga ia berpikiran pendek. Kakek juga tekun beribadah tetapi tidak kuat imannya dan lebih mementingkan dirinya sendiri. Yang selanjutnya ada Ajo Sidi. Ajo Sidi adalah pembual. Pada cerita ini diceritakan oleh tokoh aku bahwa Ajo Sidi pembual hebat yang telah dikenal. Dan oleh ceritanya lah kakek terpengaruh dan percaya kepada Ajo Sidi. Yang keempat ada Haji Saleh. Tokoh ini ialah tokoh dalam cerita Ajo Sidi yang merupakan seorang yang taat agama dan mementingkan dirinya sendiri. Ia tidak terima kalau dijebloskan ke dalam neraka. Yang selanjutnya ada latar. Latar yang digunakan pada cerpen Runtuhnya Surau Kami. Yang pertama ada latar tempat. Latar tempat pada cerpen ini ialah di sebuah kota, dekat pasar, di surau, di neraka, di rumah Ajo Sidi. Yang kedua ada latar waktu. Saat tokoh aku berbincang dengan kakek saat Ajo Sidi menceritakan Haji Saleh di neraka, ada pula yang sama dengan latar tempat. Yang selanjutnya ada latar sosial. Pada cerita ini latar sosialnya ialah kehidupan seorang yang bekerja sebagai penjaga surau merangkap tukang asah pisau. Lalu sekelompok orang yang taat beribadah tapi masuk neraka di akhirat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.